Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Huzaifa Jasmi Channel? Kembali lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Saya mau berbagi tips kepada teman-teman yang baru mencoba memelihara ikan nila. Karena saya yakin masih banyak lah orang-orang yang lebih lama dari saya, terutama lebih hebat, lebih paham, lebih mengerti dalam pemeliharaan ikan nila. Di sini saya hanya berbagi pengalaman saja. Buat teman-teman yang baru memelihara ikan nila, terkadang kan suka kaget ya. Kok ikan saya mati mendadak puluhan ekor, ratusan ekor dalam semalam misalkan. Nah, itu kan ada sebab-sebab tertentu yang harus kita ketahui. Contoh, eh, ketika teman-teman memelihara ikan nila, baru-baru melihara itu terkadang banyak sekali yang mati. Mati mendadak, kemudian dalam beberapa hari puluhan ekor, ratusan ekor itu bisa mati. Kenapa? Menurut pengalaman yang saya pernah coba teman-teman perhatikan kolamnya, kondisi cahayanya bagaimana. Jadi cahaya matahari itu penting ya teman-teman. Pastikan kolam ikan kita itu tercukupi tersinari matahari. Jadi kalau airnya sudah hijau seperti ini teman-teman, itu sudah sangat bagus sekali ya untuk perkembangan ikan nila. Jadi pastikan cahaya matahari cukup ya teman-teman, agar gulma-gulma yang ada dalam air itu menjadi prebiotik yang baik, dan itu bisa menjadi lumut dan akhirnya bisa menjadi pakan alami tambahan untuk ikan nila kita. Kemudian apalagi sih yang harus kita perhatikan? Yang kedua yang harus kita perhatikan itu oksigennya teman-teman. Jadi pastikan kalau kolam kita itu kolam beton ya, kolam yang tidak mengalir airnya, itu pastikan kebutuhan oksigen itu terpenuhi untuk ikan nila. Misalkan aerasinya itu bagus, kemudian filternya itu kita perhatikan. Jadi jangan sampai ikannya banyak kemudian sumber oksigen yang kita berikan itu sedikit, nanti akhirnya ikan menjadi stres, kekurangan oksigen, kemudian tidak mau makan, dan akhirnya menyebabkan kematian pada ikan kita. Kemudian yang ketiga, kita harus perhatikan kolam kita itu luasnya berapa, kemudian dalamnya berapa, dan ikan yang ada di dalamnya berapa. Jadi itu kita harus perhatikan juga, jangan sampai volume ikan itu lebih banyak daripada volume air. Atau lebih, misalkan kalau ikan nila per meternya misalkan kapasitas yang bagusnya itu misalkan per meter 50 ekor, lalu kita berikan isi misalkan 100 ekor, itu kan menjadi kapasitasnya menjadi lebih banyak, otomatis kan ikan akan memperebutkan oksigen. Jadi kita harus perhatikan juga ke kuantitinya ya dari kolam yang kita miliki. Jadi jangan sampai terlalu penuh dalam pemeliharaan ikan nila pada kolam kita. Kemudian yang keempat yang perlu teman-teman perhatikan, agar budidaya ikan nila teman-teman itu menghasilkan hasil yang maksimal dan tidak mengecewakan, adalah pemilihan bibit ya teman-teman. Pastikan bibit yang teman-teman beli di tempat bibit-bibit yang memang sudah terpercaya. Jadi memang bukan bibit-bibit yang kualitasnya itu rendah, karena perkembangan ikan nila ini dipengaruhi oleh bibit biangannya teman-teman. Jadi kalau grade-nya A itu insya Allah perkembangannya itu maksimal. Karena kalau misalkan bibitnya kurang bagus kualitasnya, walaupun kita beri pakan yang baik, yang cukup, itu biasanya hasilnya pun kurang maksimal, karena memang bibit bawaan dari indukannya yang kurang bagus. Jadi saran saya, teman-teman beli bibit itu tanya dulu ke pengepul bibit itu, ini bibit ikan nila apa, misalkan nila Bangkok, dan teman-teman bisa lihat biangannya itu besar-besar atau tidak, karena kan nanti ada
bibit-bibit yang memang sudah disortir ya teman-teman. Oh ya, harganya murah, tapi biasanya kan itu hasil-hasil sortiran, bibit-bibit yang kualitasnya kurang bagus ya kan, hasil sortiran dijual dengan harga murah ya teman-teman. Jangan terjebak juga dengan harga bibit yang murah. Jadi walaupun harga bibitnya biasanya kan standarnya, untuk harga bibit ikan nila itu biasanya di setiap daerah kan berbeda-beda, tapi kalau di Jawa Barat itu biasanya harga per ekornya itu saya beli yang per ekor ya, bukan yang per kaleng atau per liter, karena kalau yang per liter itu biasanya kualitasnya kurang yakin. Saya belinya biasa per ekor itu ukuran yang 2 jari. Orang dewasa itu harganya 1.500 sampai 2.000 rupiah. Itu setelah saya coba beli, oh ternyata memang kualitas bibitnya bagus dibanding saya beli yang literan. Itu ternyata memang grade-nya grade terendah, dia sepertinya memang ikan-ikan sudah hasil sortiran. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru budidaya, bingung mau milih bibit itu yang kayak gimana sih yang bagus, saran saya teman-teman beli yang harganya relatif tidak murah banget dan memang harga standar harga bibit seperti itu. Karena kalau kita beli terlalu murah pun dikhawatirkan itu bibit-bibit sudah sortiran. Jadi pastikan bibitnya ya memang grade A ya teman-teman. Insya Allah kalau bibit yang bagus, teman-teman berikan pakan yang baik, kemudian air yang baik, lingkungan yang baik, dan kolam yang sesuai, itu hasilnya akan maksimal. Oke, bagi pecinta ikan nila itu saja, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.